Sahabat-sahabat Hidup TV dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama dengan saya, Hasiolan Siagian, dalam bincang-bincang spesial kita pada kesempatan kali ini. Kita sekarang ini ada di Paroki Tangerang bersama dengan Romo Teguh Santosa yang akan merayakan 75 tahun paroki ini hadir di tengah-tengah masyarakat. Kita ingin berbincang-bincang dengan Romo Teguh yang hari-hari ini sedang mempersiapkan diri merayakan hari bahagia bersama dengan umat di paroki ini. Romo, selamat berjumpa kembali, Romo. Terima kasih Bang Siol atas kunjungannya. Gimana kabarnya, Romo? Sehat selalu. Tentunya agak sibuk ya menjelang perayaan 75 tahun ini. Ya, dijalani saja. Apa aja, Romo, kesibukannya? Memang ini kami bersama-sama seluruh umat itu hendak merayakan syukur atas 75 tahun Gereja Hati Santa Peran Maria Tak Bernoda Paroki Tangerang. Tentunya kemudian untuk menyiapkan segala hal itu ada kepanitiaan khusus yang kemudian merancang segala kegiatan yang sudah dijalankan sejak awal tahun itu ya. Dan nanti puncak acaranya adalah pada 28 Mei 2023 ya. Iya Romo. Nah, ini kan 75 tahun ya. Apa makna yang Romo lihat atau refleksikan dari perayaan 75 tahun ini? Ya, kami kan menggodok ini dengan pertama-tama waktu itu ada refleksi kepanitiaan dan kemudian mencoba memaknai, menangkap makna dari 75 tahun itu. Satu simbol-simbol yang kemudian diungkapkan di dalam peringatan ini, misalnya itu di sana ada berlian, kan 75 tahun biasanya sebagai simbolnya berlian ya. Berlian. Tetapi kami memaknai berlian itu sebagai kalau bangunan gereja itu adalah batu permata. Kita kan dibangun, gereja itu dibangun dari pondasi yang dalam banyak kitab suci itu kita membaca, entah itu dari surat Petrus, entah itu dari Paulus terutama, itu menggambarkan gereja itu dibangun dengan pondasi yang kuat, bahkan batu penjuruannya adalah batu permata, batu ya, yang mulia itu. Maka sebagai simbol untuk logo ulang tahun ini adalah di sana ada batu berlian sebagai pondasi, kemudian ada angka 75 tahun, kemudian ada simbol pohon anggur. Pohon anggur yang tidak hanya lebat tetapi berbuah. Kenapa pilih pohon anggur? Tangerang kan bukan tempat anggur tumbuh cukup banyak. Karena itu makna simbolis yang akrab dalam hidup kita sebagai orang Katolik gitu ya. Kan di bacaan kitab suci kan kita menemukan mengenai metafora dan juga simbol pohon anggur ya. Gitu ya. Kita kan juga kebun anggur Tuhan kan begitu ya. Yang kemudian kebun anggur ini berbuah lebat dengan segala berkat yang kita terima begitu. Iya. Romo, 75 tahun ini tentu saja perjalanan cukup panjang ya. Kalau melihat dari data-data yang ada, paroki ini menjadi awal kehadiran gereja di daerah Tangerang ini. Sejauh ini sudah berapa banyak paroki yang kemudian bertumbuh dari asal dari paroki ini? Ya, kalau saya melihat ya, saya kira tidak berlebihan itu bila gereja ini, Gereja Hati Santa Peran Maria Tak Bernoda Paroki Tangerang itu disebut sebagai Mater Ecclesia. Apa artinya, Romo, itu? Ibu gereja. 2 tahun lalu atau sebelum pandemi itu kami sudah pernah membuat video sebagai profil paroki ini sebagai Mother of Church waktu itu, sebagai ibu gereja. Ini tidak berlebihan karena itu fakta begitu ya. Iya, betul. Fakta karena dari gereja inilah kemudian berkembang gereja-gereja dan paroki-paroki terutama di Tangerang Raya. Bahkan tidak hanya Tangerang Raya tapi juga misalnya Cengkareng itu salah satu dari pemekaran paroki Tangerang. Kalau mau dilihat dari pertumbuhan umat dan juga berkembangnya sejumlah paroki di sini, Romo melihat seperti apa maknanya bagi gereja di Keuskupan Agung Jakarta dengan umat yang terus bertumbuh di kawasan Tangerang ini, Romo? Ya,
Kalau saya mengikuti dari Bapak Uskup maupun juga Romo Vikjen itu kan selalu menekankan bahwa yang lebih utama adalah pembangunan jemaat kan. Itu lebih utama ya. Tentunya kebutuhan pembangunan gereja itu juga diperlukan dalam konteks itu menyediakan sarana prasarana ibadah, tetapi bertumbuh berkembangnya semaraknya sukacitanya gereja ini karena umat terdampingi dan terawat digembalakan dengan baik itu, dengan semangat gembala baik dan murah hati itu. Setiap hari itu ya, setiap hari itu ada begitu banyak kegiatan yang kemudian menyemarakkan gereja ini. Setiap hari itu ada aneka macam kegiatan kategorial, ada pengajaran, ada devosi, ada misalnya latihan menyiapkan pelayanan macam-macam setiap hari itu. Bahkan dari tidak hanya malam tetapi juga siang sampai malam itu selalu ada kegiatan. Itu kan menandakan umat itu sukacita bersama-sama berkegiatan di gereja ini gitu. Di sini ada 14 kategorial dan semuanya punya kegiatan yang sangat bahkan saya mengatakan hiperaktif gitu ya, sangat aktif. Tentunya dengan jumlah umat dan juga aktivitas yang padat itu sebetulnya juga kemudian tercipta kebutuhan fasilitas fisik kan kemudian itu tidak terhindarkan ya. Saya membayangkan bahwa paroki ini terlalu besar sebagai satu paroki. Dan dilayani 4 pastor. 4 pastor. Maka saya membayangkan bagaimana paroki ini dimekarkan dan ada bantuan imajinasi untuk memekarkan ini karena ada jalan tol yang melintas kota itu. Nah, gereja ini ada di sebelah barat tol. Sementara di sisi sebelah timur, saya sudah ngecek juga itu jumlah umat berapa kalau misalnya dimekarkan di sisi sebelah timur karena belum ada gereja itu. Itu jumlahnya 11.218 umat. Kita kemudian apakah hanya kemudian katalah didampingi umatnya, kan secara faktual kan kemudian membutuhkan fasilitas juga, membutuhkan fasilitas gereja itu kebutuhan yang dirindukan banyak orang itu. Romo, paroki ini kan salah satu juga paroki yang sudah mencoba mengadopsi perlindungan terhadap anak-anak dan dewasa rentannya dalam kebijakan ataupun arah dasar pastoral KAJ itu. Mungkin Romo bisa menceritakan sedikit mengapa kemudian paroki ini pertama kali untuk mencoba menerapkan itu dalam manajemen paroki gitu. Ya. Ini memang menjadi keprihatinan gereja universal, bukan hanya KAJ. Ini kan asal muasal dari keprihatinan ini kan dari keprihatinan gereja universal ya, yang kemudian belajar dari keprihatinan gereja universal, maka kemudian KAJ juga punya komitmen bagaimana supaya gereja itu diusahakan agar menjadi tempat yang aman, nyaman di dalam beraktivitas. Di paroki ini itu ada 38 CCTV. Banyak sekali, jadi dari masuk gerbang sudah terpantau CCTV. Nah kemudian ruangan-ruangan itu ada CCTV, jadi tidak ada celah orang itu untuk sembunyi-sembunyi. Itu kan sudah menjadi sarana untuk menciptakan preventif itu supaya aman. Tim teknis juga kemudian secara lebih sungguh-sungguh menata ruangan-ruangan itu supaya menjadi aman dalam konteks yang lebih transparan itu. Maka nanti dalam perayaan syukur 28 Mei itu juga Bapak Uskup akan meresmikan selesainya renovasi, antaranya adalah mengadopsi dari konsep PPADR secara preventif, bagaimana diusahakan bahwa semua tempat kegiatan umat itu transparan, aman untuk semua itu. Itu salah satu sebetulnya, hanya salah satu. Kita juga didorong oleh renovasi ini, didorong oleh new normal karena pandemi. Pandemi kan mengajarkan kepada kita semua adalah budaya sehat, supaya semua ruangan-ruangan itu menjadi sirkulasi udaranya baik, kemudian sehat. Kemudian juga
tahun lalu atau 2 tahun lalu ada peristiwa Kanjuruhan yang mengajarkan pada kita semua budaya aman, supaya kita memiliki emergency exit kalau misalnya ada bahaya yang tiba-tiba terjadi. Misalnya di akses ini ada kebakaran, itu tidak tergambarkan bagaimana risikonya. Maka kemudian juga kami mengusahakan itu ada emergency exit yang kemudian dibangun, ditata di sana. Dan yang terakhir dari renovasi ini, kami mencoba mengajak seluruh umat supaya lebih mendalami devosi kepada Bunda Maria. Di sana semua ruangan-ruangan itu kami rebranding dengan nama-nama ini, devosi kepada Bunda Maria. Itu ada Maria Misericordiae, kemudian Maria Bunda yang berbelas kasih, ada Rosa Mystica, Maria itu adalah ini bunga mawar yang indah, dan seterusnya itu. Romo, dengan jumlah umat tadi Romo katakan sudah begitu besar dan segala macam, apa sukacita yang Romo alami dalam mendampingi umat bersama dengan pastor-pastor rekan yang lain? Sukacitanya banyak tadi itu, di mana-mana menemukan sukacita, kegembiraan, kewalahan, bahkan itu menghidupi sukacita itu kewalahan. Ketemu orang, Romo makan yuk, ketemu sana, mari makan, ketemu sana, mari jalan-jalan. Saking sukacitanya. Yang menjadi keprihatinan saya karena ya kewalahan melayani itu ya. Kewalahan melayani karena misalnya beberapa waktu lalu saya misa di Modern Land itu. Padahal saya kan sudah lama di sini 7 tahun. Saya tiba-tiba ternyak, saya belum pernah datang lingkungan ini 7 tahun itu. Itu keliling di wilayah yang luas ini, tidak semua bisa saya layani itu. Itu yang kadang-kadang ya keterbatasan saya nggak bisa memenuhi semua harapan, keinginan, dan juga dambaan semua umat itu keprihatinan kami begitu. Romo Teguh, Ya. paroki ini kan punya banyak pelayanan yang menjadi ciri khas dari paroki ini. Ya. Ada pelayanan di lapas, ada pelayanan orang kusta juga. Mungkin Romo bisa menjelaskan hal ini kepada kita, seperti apa bentuk pelayanan Romo? Kami punya videonya untuk menjelaskan semua itu ada. Baik, sahabat-sahabat Hidup TV, dimanapun Anda berada, kita lihat video berikut ini. Saya bertugas di Yayasan Sosial Marfati yang menangani Geraha Lansia, dan yang kedua ada Geraha Lansia Fatima, dan yang ketiga adalah Komata, dan juga ada BP, Balai Pengobatan Marfati. Yang kami lakukan di Yayasan Sosial Marfati itu menangani oma opa yang sudah lansia dengan segala kegiatannya. Lalu kemudian Geraha Lansia Fatima yang dihuni oleh suster-suster yang sudah lanjut usia. Berikut Komata. Komata itu melayani mantan-mantan sakit kusta. Di sana menangani, jadi menjahit pakaian-pakaian seragam sekolah, menjahit juga pakaian-pakaian jubah para romo, juga para suster, dan juga frater, dan juga jubah para prodiakon. BP, Balai Pengobatan, untuk mengobati atau menangani para lansia yang sakit, atau juga ada yang mantan-mantan ex lepra datang untuk berkunjung, datang mau berobat. Di bawah saya ada 8 seksi yang bertugas. Salah satunya pengembangan sosial ekonomi, ayo sekolah, ayo kuliah, bidang pemakaman, kesehatan, pendidikan, reksa lapas, berkat Santo Yusuf, dana sehat Santo Yusuf, satu lagi seksi pendidikan dan kesehatan. Kami mempunyai 2 seksi yang mungkin
paroki lain tidak ada. 1. Reksa lapas, 2. Pemakaman. Di dalam pemakaman kami melayani 3 paroki. 1. Paroki Hati Santa Perawan Maria Tak Bernoda, 2. Gereja Gregorius, 3. Gereja Agustinus. Dari PSE ada kegiatan yang lebih terfokus untuk bantuan karitatif dan bantuan dana tunai. Untuk ASAK, Ayo Sekolah, Ayo Kuliah, itu kami memberi bantuan kepada anak-anak yang kurang mampu untuk supaya mereka bisa sekolah, bisa kuliah. Adapun lapas yang kita layani ada 5 lapas, yaitu lapas kelas 1A Tangerang, kemudian lapas pemuda, lapas wanita, lapas anak wanita, dan lapas anak pria. Kegiatan yang kita lakukan adalah kita misa, selain itu ada ibadat, juga setahun sekali kita mengadakan bakti sosial. Untuk lapas wanita, kita juga pernah membimbing warga binaan yang akan keluar melalui asimilasi, karena mereka tidak diperbolehkan melakukan asimilasi di luar lapas. Kapel Teluk Naga diresmikan oleh Monsinyur Ignatius Leo Sukoto pada tanggal 12 Oktober 1986. Jumlah umat Kapel Maria Immaculata kurang lebih 847 umat dengan jumlah KK 247 terbagi menjadi 4 lingkungan. Saat ini kegiatan kami di Kapel Maria Immaculata untuk kategorial dan seksi masih berinduk di Paroki Tangerang. Rumah Doa Santo Agustinus ini adalah bagian dari Paroki HSMTB Tangerang, mempunyai 4 kapling perumahan dari 60 kali 10 dengan jumlah umat yang di sekitar Polres 3.000, dan kedepannya mudah-mudahan berharap nantinya kita dapat tempat yang lebih layak, yang memenuhi syarat. Ada sekitar 14 yang tergabung dalam kategorial di paroki ini. Kegiatan untuk para komunitas yang ada di kategorial ini ada yang secara rohani maupun sosial. Untuk rohani biasanya ada seminar-seminar rohani, retret, dan doa-doa bersama. Kemudian untuk sosial mereka juga mempunyai satu kegiatan diantaranya baksos, pelayanan-pelayanan ke panti-panti. Itu saja kegiatan yang kategorial di komunitas ini yang berlangsung di Hati Santa Perawan Maria Tak Bernoda Tangerang. Terima kasih. Nah, demikian tayangan video tadi yang memperlihatkan kepada kita bentuk-bentuk pelayanan pastoral di paroki ini, kiranya menginspirasi Anda semuanya. Baik Romo, ini 75 tahun, kira-kira apa yang ingin Romo sampaikan kepada umat di paroki Tangerang ini? Mungkin harapan, dorongan, ataupun inspirasi lain yang ingin Romo sampaikan. Ya, pertama-tama saya tentunya menyampaikan terima kasih pada para pendahulu yang sudah memberikan hasil kerja yang luar biasa itu ya. Terima kasih. Nah, kemudian kita sebagai generasi yang melanjutkan karya ini dan pelayanan ini tentunya juga diundang terlibat, mengembangkan, merawat bagaimana gereja ini tetap, kalau tadi dianalogikan atau digambarkan seperti pohon anggur, kemudian bagaimana pohon anggur itu dirawat, pertumbuhannya baik, sehat, dan kemudian supaya berbuah lebat kan begitu. Itu harapan yang muncul dalam diri saya dan juga
dari panitia begitu. Ada pesan khusus untuk orang muda, Romo? Karena ini kan tahun orang muda. Ya, harapan pada orang muda ya mari kita rayakan hidup kita bersama di komunitas Gereja Hati Santa Peran Maria Tak Bernada ini dengan segala macam yang bisa dilibati masing-masing. Maka salah satu yang kelihatan itu misalnya DPH yang mungkin di tempat lain itu isinya orang-orang tua, di sini isinya orang-orang muda itu. Jadi ada yang 20-an itu sudah menjadi bagian dari DPH itu. 30-an itu biasa itu. Jadi itu wujud konkret bagaimana antusiasme keterlibatan umat di sini itu tidak hanya yang sudah dewasa, bahkan yang muda itu aktif itu dalam aneka macam kegiatan. Baik, Romo Teguh, terima kasih atas percakapan kita pada kesempatan kali ini. Sahabat-sahabat Hidup TV dimanapun Anda berada, demikian percakapan saya dengan Romo Teguh selaku Kepala Paroki Hati Santa Perawan Maria Tak Bernoda, Tangerang. Mudah-mudahan perbincangan ini membawa inspirasi untuk kita semua. Selamat ulang tahun untuk Paroki Tangerang. Terima kasih Terima kasih, banyak, Romo. Bang Sio.